Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Esa Prayoga dengan NIM 22051214011. Saya dari Prodi Sistem Informasi A. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Apa sih media penyimpanan itu? Jadi, media penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Oke, jadi apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu perbedaan dari HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Kemudian poin kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS. Yang ketiga, yaitu perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Ya, untuk poin yang pertama yaitu perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Oke, untuk yang pertama yaitu HDD. Apa itu HDD? Hard disk drive atau HDD adalah perangkat keras atau hardware yang berguna sebagai media penyimpanan data komputer. Perangkat ini akan menampung beragam data baik itu dokumen, gambar, video, data, sistem, aplikasi, dan OS. Hard disk merupakan perangkat yang berupa piringan logam kertas dan kaku, di mana terdapat data yang disimpan dalam komputer. Dengan adanya hard disk, maka kita dapat menyimpan ribuan data untuk kebutuhan tertentu. Berikutnya yaitu fungsi hard disk. Fungsi hard disk sendiri terbagi menjadi 3. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi hard disk sebagai penyimpanan data pengguna. Hard disk dianggap sebagai alat penyimpanan data pengguna, berbagai macam file yang dapat disimpan dimulai dari MP3, PDF, MP4, DOC, RAR, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang hard disk merupakan nyawa bagi penggunanya. Hal ini dikarenakan hard disk menyimpan berbagai dokumen penting yang dibuat atau disimpan oleh penggunanya. Selain itu, hard disk juga menjadi pusat penyimpanan hiburan berupa lagu, film, dan video. Dapat disimpulkan bahwa fungsi hard disk menjadi sangat penting karena perangkat ini menjadi tempat penyimpanan berbagai data yang penting bagi penggunanya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai backup data. Selain digunakan sebagai penyimpanan data, hard disk juga bisa digunakan sebagai backup atau cadangan data yang dimiliki oleh seseorang. Bila Anda memiliki hard disk, khususnya hard disk eksternal, Anda dimungkinkan untuk dapat menyimpan data cadangan tanpa khawatir akan terhapus di dalam komputer. Dengan demikian, data Anda menjadi lebih aman dan dapat dibuka kapanpun dan dimanapun yang diinginkan. Pemilihan hard disk juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Hal ini dikarenakan bila Anda memilih banyak data, maka disarankan untuk memilih hard disk eksternal dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu tempat menyimpan data dari OS dan software. Fungsi terakhir hard disk adalah sebagai OS atau operating system. OS yang biasanya digunakan dalam PC atau komputer adalah dari Windows. OS dari Windows atau dari OS lain tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya bila tidak didukung oleh kehadiran hard disk. Itulah mengapa kehadiran hard disk begitu penting untuk digunakan. Selain untuk OS, ternyata hard disk juga bisa digunakan untuk menyimpan software. Supaya dapat menginstal suatu perangkat lunak atau software, maka dibutuhkan adanya hard disk. Khususnya hard disk internal supaya dapat menyimpan data yang terdapat di dalamnya. Penyimpanan software dalam komputer disarankan tidak boleh sampai terlalu banyak. Hal ini bisa berdampak pada kinerja PC atau komputer yang kita miliki. Selanjutnya,
Oke. Berikutnya yaitu berapakah jumlah kecepatan hard disk atau HDD? Pada umumnya, hard disk memiliki kecepatan yang berbeda-beda yang dihitung dalam putaran RPM atau rotate per menit. Yang saat ini banyak digunakan adalah 5400 RPM. Untuk peningkatan yang lebih cepat, Anda dapat menggunakan hard disk dengan 7200 RPM. Tentunya berguna untuk meningkatkan kecepatan operasi file dan aplikasi yang berukuran besar. Berikutnya yaitu kita ke SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Apa sih SSHD itu? SSHD merupakan sebuah inovasi baru dalam memori penyimpanan internal dalam sebuah PC atau laptop. Model penyimpanan SSHD ini menggabungkan dua jenis penyimpanan, yakni hard disk drive dan solid state drive atau SSD. Dengan penggabungan dua jenis penyimpanan tersebut, SSHD memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan transfer data yang mengalahkan jenis penyimpanan lain seperti HDD dan SSD. Berikutnya yaitu kelebihan SSHD. Untuk kelebihan yang pertama yaitu kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Selama ini kita mengenal SSD sebagai penyimpanan yang memberikan transfer data cepat. Dalam komponen SSHD hal itu juga bisa ditemukan. Karena itu, memadukan antara SSD dan HDD, maka kecepatan booting, loading data juga dimiliki oleh SSHD. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu tingkat kegagalan penyimpanan internal yang rendah. Lagi-lagi, penggabungan model jenis SSD dan HDD dalam model SSHD memberikan keuntungan lain yakni berupa tingkat kegagalan yang rendah. Meski sebenarnya tingkat kegagalan selalu ada, namun dengan adanya SSHD dianggap lebih efisien kinerjanya. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu SSHD lebih awet. SSHD terbukti lebih awet daripada HDD karena bagian yang bergerak lebih sedikit ketika pemrosesan data. Misalnya saja, ketika HDD mengalami bad sector dan data gagal dibaca, SSHD tak akan mengalami hal tersebut, sehingga bisa dipastikan pemeliharaan SSHD juga lebih mudah yang menjadikannya lebih awet dan tahan lama. Kemudian kelebihan yang keempat, yaitu cocok digunakan untuk gamers. SSHD menjadi penyimpanan PC yang cocok untuk seorang gamers karena menawarkan kecepatan data serta booting. Game yang memiliki ukuran besar juga terakomodasi dengan ukuran SSHD yang juga luas. Memainkan game tidak akan terganggu dengan proses booting yang lama atau lemot jika memakai SSHD. Kelebihan yang terakhir yaitu daya baterai yang lebih hemat. Jenis penyimpanan juga turut mempengaruhi daya baterai dalam sebuah perangkat. Menggunakan SSHD bisa dibilang merupakan win-win solution untuk mengakomodasi penyimpanan yang luas. Dari segi ketahanan daya baterai, SSHD lebih hemat ketimbang HDD, namun masih kalah tipis ketimbang penggunaan SSD. Meski banyak keunggulannya, tetapi pasti ada kekurangan pada HDD ini. Berikut ini kekurangan pada HDD, yaitu harganya yang relatif lebih mahal. Secara umum, SSHD memiliki harga yang lebih mahal ketimbang HDD, namun hal tersebut tidak lebih mahal ketimbang SSD. Jadi untuk urutan dari yang termahal ke yang terjangkau adalah SSD, SSHD, dan HDD. Harga biasanya diukur dari kapasitas penyimpanannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa SSHD ini relatif normal, berada di tengah-tengah antara SSD dan HDD. Lanjut.
Berikutnya yaitu ada Solid State Drive atau SSD. Apa yang dimaksud SSD itu? SSD adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer. SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash yang secara signifikan lebih cepat. Teknologi penyimpanan hard disk yang lebih lama berjalan lebih lambat, yang sering kali membuat komputer Anda berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. SSD mempercepat komputer secara signifikan karena waktu akses baca yang rendah dan throughput yang cepat. Kemudian ada fungsi SSD. Fungsi SSD mendukung membaca dan menulis data dan memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen bahkan tanpa daya. Meski fungsi SSD sama seperti fungsi dasar hard drive, namun data bukannya disimpan pada chip flash memori. Chip flash ini sering disebut NAND. Memiliki jenis yang berbeda dari jenis yang digunakan pada thumb drive USB dan biasanya lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Akibatnya, SSD lebih mahal daripada thumb drive USB dengan kapasitas yang sama. Fungsi SSD memiliki manfaat khusus dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu bisnis. Perusahaan yang bekerja dengan data dalam jumlah besar seperti lingkungan pemrograman atau analisis data seringkali mengandalkan SSD karena waktu akses dan kecepatan transfer file yang sangat penting. Kemudian yang kedua, gaming. Komputer gaming selalu menekan batas teknologi komputasi saat ini, membenarkan peralatan yang relatif mahal demi keuntungan performa game. Ini terutama berlaku untuk penyimpanan, karena game blockbuster modern terus-menerus memuat dan menulis file, misalnya tekstur, peta, level, dan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu mobilitas. SSD memiliki kebutuhan daya yang rendah, sehingga berkontribusi pada masa pakai baterai yang lebih baik di laptop dan tablet. SSD juga tahan guncangan, yang mengurangi kemungkinan kehilangan data saat perangkat seluler jatuh. Kemudian yang terakhir, manfaat khusus yang terakhir yaitu server. Server perusahaan membutuhkan SSD untuk membaca dan menulis dengan cepat agar dapat melayani PC klien mereka dengan benar. Selanjutnya, berikutnya yaitu kecepatan SSD. Disinilah SSD bersinar. PC yang dilengkapi SSD akan melakukan booting dalam waktu kurang dari 1 menit, seringkali hanya dalam hitungan detik. Hard drive memerlukan waktu untuk mempercepat spesifikasi pengoperasian dan akan terus lebih lambat daripada SSD selama penggunaan normal. PC atau Mac dengan SSD melakukan boot lebih cepat, meluncurkan dan menjalankan aplikasi lebih cepat, dan mentransfer file lebih cepat. Baik Anda menggunakan komputer untuk bersenang-senang, sekolah, atau bisnis, kecepatan ekstra mungkin menjadi perbedaan antara penyelesaian tepat waktu dan terlambat. Berikutnya yaitu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. Pengertian NVMe sendiri adalah sebuah interface logikal yang merupakan seri pengembangan terupdate dari standar AHCI. Dalam dunia storage, ia disebut sebagai teknologi terbaru dengan utilitas PCIe 3.0 layaknya kartu grafis. NVMe dibuat untuk mengatasi masalah limitasi kecepatan dari seri sebelumnya. Untuk itu, teknologi ini menggunakan PLCI agar mendapat bandwidth yang besar sehingga 4 Gbps dengan ukuran tersebut. Ia bahkan mampu menampung SSD tercepat.
Berikutnya yaitu fungsi NVMe untuk data storage. Fungsi yang pertama yaitu NVMe memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Teknologi PLCI memungkinkan non-volatile memory express atau NVMe untuk memiliki kecepatan tinggi dalam transfer data. Ia bahkan memiliki speed mencapai 5 kali lipat dari jenis SSD biasa. Hal tersebut juga berarti bahwa NVMe 25 kali lebih cepat daripada HDD. Bagi Anda yang kerap memiliki masalah dengan kecepatan transfer data, teknologi satu ini tentunya akan sangat membantu. Untuk fungsi yang kedua yaitu NVMe mampu memproses jumlah komen yang lebih banyak. Perbedaan NVMe dengan SSD biasa terlihat pada pemrosesan jumlah antrian komennya. Pada seri regular, satu jalur antri hanya menampung 32 perintah. Namun melalui non-volatile memory express, kapasitas tampungan tersebut bisa bertambah hingga menjadi 64.000 per hari. Peningkatan drastis dari NVMe tersebut sangat cocok untuk harddisk yang harus memutar piringnya untuk mencari data. Selain itu, speed upgrade ini tentunya juga dapat mengoptimalkan perintah antrian dan membuat performa laptop Anda menjadi lebih baik. Fungsi yang ketiga yaitu NVMe memiliki sistem manajemen antrian yang baik. Selain dapat menampung jumlah komen yang optimal, NVMe juga mampu mengelola banyaknya antrian tersebut dengan baik. Bahkan, teknologi ini bisa menerima beberapa perintah dari inti prosesor serta melakukan pemprioritasan permintaan. Dengan manajemen sistem antrian yang baik, semua bentuk perintah dengan jumlah sebanyak apapun dapat berkoordinasi dengan teratur. Kemudian fungsi yang keempat, yaitu NVMe memiliki serial bus lebih cepat. Melalui dukungan teknologi PLCI, NVMe memiliki serial bus yang lebih cepat dibandingkan SSD biasa. Ia mampu menembus speed tinggi hingga mencapai 3500 MB per second dengan menggunakan konektor M.2 PCIe X4. Kecepatan tersebut tentunya menjadi sebuah solusi yang lebih baik atas problem limitasi speed yang dimiliki oleh SSD seri-seri sebelumnya. Fungsi yang terakhir, yaitu NVMe didukung oleh motherboard baru. Motherboard terbaru saat ini sudah banyak yang mendukung format SSD MVE melalui M.2, bahkan teknologi tersebut dapat diatur agar mampu berjalan pada mode RAID 0 guna memperoleh performa hingga 2 kali lipat. Selain itu, ukuran dari SSD NVMe ini juga sejajar dengan motherboard dan berbentuk ramping, sehingga penempatan teknologi tersebut pada komputer akan sangat efisien atau tidak memakan banyak tempat. Oke, jadi kesimpulannya yaitu bahwa HDD menggunakan piringan magnetik berputar. SSD adalah hubungan antara HDD dan SSD dengan cache SSD. SSD menggunakan memori flash, dan NVMe adalah antarmuka yang dirancang khusus untuk SSD untuk meningkatkan kinerja. Semua jenis penyimpanan data ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, berikutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang HDD SAS. HDD SAS atau Serial Attached SGSI adalah jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka SAS untuk menghubungkan hard disk drive dengan komputer atau server. SAS adalah standar komunikasi antarmuka yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, tape drive, dan solid state drive atau SSD. Kemudian ada keunggulan.
HDD SAS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan hard disk drive standar. Di antaranya yaitu kecepatan transfer data lebih tinggi, kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dan keandalan yang lebih baik. HDD SAS juga cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan dan keandalan yang tinggi, seperti dalam server, stasiun kerja, atau stasiun sistem penyimpanan terpusat. Oke. Namun, di balik kelebihan tentunya pasti ada kekurangannya. Sama seperti media penyimpanan lain dengan versi terbaru, HDD SAS ini memiliki kekurangan di segi harga. Pada harga yang lebih relatif mahal dibandingkan dengan hard disk drive standar, sehingga biasanya digunakan dalam lingkungan bisnis atau industri yang membutuhkan kinerja dan keandalan yang tinggi saja. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Oke, termasuk ke perbedaan flash disk USB V1, V2, dan V3. Pada USB V1 dikenal sebagai USB 1.0 atau USB 1.1. Standar USB V1 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan menjadi populer pada akhir tahun 1990-an. Flash disk USB V1 memiliki kecepatan transfer data yang relatif lambat, yaitu sekitar 12 Mbps megabit per detik atau sekitar 1,5 Mbps. USB V2 dikenal sebagai USB 2.0. Standar USB V2 diperkenalkan pada tahun 2000. Flash disk USB V2 dapat mentransfer data dengan kecepatan hingga 480 Mbps atau sekitar 60 Mbps. USB V2 juga mendukung fitur plug and play yang memungkinkan perangkat USB untuk dikenali secara otomatis oleh sistem operasi dan digunakan tanpa memerlukan instalasi driver khusus. Selanjutnya, yang terakhir yaitu USB V3. USB V3 ini biasa dikenal sebagai USB 3.0 atau USB 3.1 generasi 1. Standar USB V3 diperkenalkan pada tahun 2008. Flash disk USB V3 memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat daripada USB V2, yaitu hingga 5 Gbps atau gigabit per detik atau sekitar 625 Mbps. USB V3 juga mendukung fitur tambahan seperti mode daya rendah dan kemampuan untuk mengisi daya perangkat yang terhubung. Kata inspirasi, pemasaran konten adalah komitmen, bukan kampanye. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.